بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putra 47. Terima kasih yang sudah berkunjung, like dan subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelimpahan rezeki, memberi kesehatan, memberi kelancaran dalam hidup, dan selamat dunia dan akhirat. Ada suatu kisah dari salah seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga. Ia merupakan sosok yang kedatangannya dinantikan bidadari di surga. Ia adalah Sa'id bin Al-Haris. Ia merupakan salah satu pejuang muslim dalam perang melawan Kekaisaran Romawi pada 38 Hijriah. Perang tersebut dikenal dengan Perang Yarmuk, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Buldan Futuha karya Syekh Al-Balajuri. Kisah Sa'id bin Al-Haris yang berbuka puasa di surga ini diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam Munajat Ida Al-Syar karya Salman Muhammad Abu Al-Kamal. Kisah ini turut dinukilkan oleh Ahmad Zaki. Diceritakan Hisham bin Yahya Al-Kinani dan rombongannya melakukan peperangan di negeri Romawi. Pemimpin mereka saat itu bernama Maslamah bin Abdul Malik. Mereka berteman dengan penduduk Bashrah. Selama di sana mereka saling bergiliran melayani pasukan, berjaga, mencari bekal, dan mempersiapkan makanan dalam suatu tempat. Di antara rombongan mereka adalah Sa'id bin Al-Haris. Selama di medan jihad, Sa'id bin Al-Haris berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sholat pada malam harinya. Hisham bin Yahya Al-Kinani mengaku setiap siang maupun malam melihat Sa'id bin Al-Haris sangat sabar dalam beribadah. Di luar waktu sholat atau ketika sedang dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham pun mengatakan kepada Sa'id agar menyayangi dirinya, namun Sa'id menjawab, "Saudaraku, napas bisa dihitung, umur dan batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian dan tidak lama lagi nyawaku akan dicabut." Jawaban tersebut membuat Hisham menangis dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Sa'id. Ia lalu meminta Sa'id untuk istirahat di kemah dan ia yang berjaga. Saat tidur tersebut, Sa'id berbicara dan tertawa dengan mata tetap terlelap. Ia mengatakan, "Aku tidak ingin kembali." Kemudian ia mengeluarkan tangan kanannya seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian ia menarik kembali tangannya dan pelan-pelan tertawa. Ia lalu berkata, "Malam ini saja." Setelah itu ia terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, lalu diam sehingga kesadarannya pulih. Dia kemudian bertahlil, bertakbir, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisham kemudian memintanya menceritakan apa yang telah dialaminya. Sa'id menceritakan didatangi oleh dua orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat yang Allah sediakan untukmu." Sa'id lalu menceritakan dalam tidurnya ia melihat istana dan bidadari-bidadari yang menyambutnya.
Ia berjalan-jalan dalam istana itu sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah-olah ia adalah permata yang disimpan. Bidadari itu berkata kepada saya, "Sudah cukup lama aku menantimu." Said bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Said kemudian mengeluarkan tangan kepadanya, namun bidadari itu menampiknya dengan lembut seraya berkata, "Hari ini belum bisa sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Said lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Bidadari itu menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga engkau akan berbuka bersama kami, insya Allah." Said kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya, dan saat itulah Said terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia kemudian keluar kemah untuk mandi dan bersuci, lalu memakai kain kafannya. Pada pagi harinya ia menyerang musuh dengan sangat hebat dalam kondisi berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba waktu sore, ia berbuka. Hari berikutnya ia melakukannya. Hal yang sama hingga tibalah pada hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisam lalu berlari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia, engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu Said pun tertawa. Kemudian ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menetapi janjinya kepada kita." Said pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Petang itu ia berbuka bersama bidadari di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit cerita tentang Said yang meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan menginspirasi kita untuk berbanyak beribadah dan istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.